Oke. Dan tidak kabari juga, Pak. Ya. Kalau nanti Anda menggunakan email pribadi atau tidak ini, Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar jelas nih, Mas Zino. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Takut Jelas. saya putus-putus karena sinyalnya agak sinyalnya. Baik, pada hari ini mata kuliahnya sistem informasi eksekutif ya. Jadi nanti mata kuliah ini teori 3 SKS ya. Nanti untuk mata kuliah ini banyak diskusi, jadi mahasiswa nanti yang banyak presentasinya ya. Seperti kemarin pas mata kuliah perencanaan strategis SITI ya, yang saya ambil kemarin yang A2 atau A3 itu ya, kayak gitulah modelnya nanti. Tapi kan kebetulan nanti ini sudah digabung ya, jadi satu kelasnya 40. Jadi hanya hanya ada 2 kelas ya, A1 dan 17A1 dan 17A2. Baik, saya share ini dulu kontrak kuliahnya dulu ya. Kayaknya sinyal di tempat saya agak bermasalah ini. Ya, kayaknya ya. Baik, ini mata kuliahnya Sistem Informasi Eksekutif di 3 SKS dari semester 8. Jadi nanti di semester 8 ini kan selain Anda mengambil mata kuliah skripsi, juga ada satu mata kuliah lagi yang diambil, yaitu Sistem Informasi Eksekutif. Nanti mata kuliah ini akan pelajari atau nanti memberikan pengenalan kepada mahasiswa mengenai pemanfaatan komputer ya, pemanfaatan komputer atau sistem komputer dalam fungsi pengelolaan data informasi perusahaan yang guna atau tujuannya untuk memberikan informasi atau menghasilkan suatu informasi yang bisa dimanfaatkan oleh bagian eksekutif atau pimpinan tingkat atas atau manajer tingkat atas atau manajer puncak. Jadi pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Ya, kalau biasanya kita membangun atau kita melihat itu hanya sistem informasi saja, sistem informasi persensi, sistem informasi penggajian. Nah, itu kan sistem informasi itu berada di manajemen paling bawah, ya. Manajemen paling bawah. Nah, jadi tingkatan manajemen itu ada 3. Nah, ya, manajemen tingkat bawah, yang pertama manajemen menengah dan manajemen. Suaranya enggak masuk ya, Pak? Masuk ya, Mas. Suaranya terus. Halo. Mas Dino. Halo, Mas Dino. Lah ya, suara saya masuk Masuk ya, jelas ya? Masuk, Pak. Jelas. Pak. Suara enggak masuk ya, Pak? Ya. Mas, katanya Mas. Enggak masuk, Pak. Kadang enggak masuk. Nah, ini sudah masuk belum? Kalau belum masuk ya dikeluarin nih. Kalau masuk dulu. Sudah, Pak. Sudah masuk, Pak. Oh, sudah ya. Oke, ya, sudah masuk. Baik, saya ulang. Jadi mata kuliah ini nanti memberikan pengenalan ya kepada mahasiswa tentang pemanfaatan dari suaranya masuk, Mas Zino. Yang lain bisa mendengarkan, berarti Mas Zino saja ini yang tidak bisa mendengar. Yang lain bisa mendengar kok ya, Mbak Triana ya, Mas Tegar ya. Mbak, Pak. Iya, Pak. Oh, ini cewek loh, Mbak Pak. Triana. Ya, Mbak Triana karo Tegar. Tegar singanya cowok, Pak, tapi. Iya, Tegarnya cowok. Triananya cewek. Tegarnya cewek, oh, Pak. Ya. Tegar cewek loh, Pak. Oh, Tegarnya cewek. Oh, Iya, Tegarnya iya. cewek. Oh iya. Lah itu gambarnya cowok Iya, Pak. Nah, iya, gambarnya disesuaikan lah. Tak kira cowok lah. Ya itu ya, saya ulang itu ya. Jadi yang bermasalah punyanya Mas Jino itu yang tidak bisa dengar.
Baik, mata kuliah ini nanti memberikan pengenalan ya kepada mahasiswa mengenai pemanfaatan komputer atau sistem komputer ya dalam fungsi pengolahan ya data dan sistem informasi yang nanti dimanfaatkan oleh bagian eksekutif ya atau pimpinan tingkat atas atau manajer tingkat tingkat atas atau manajer puncak, manajemen puncak ya dalam hal apa? Dalam hal proses perencanaan strategis untuk pengambilan keputusan operasional, untuk kegiatan manajerial dan strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ini sistem informasi eksekutif ini berada di manajemen puncak atau manajemen tingkat atas. Ya, kalau biasanya kita sering melihat atau yang kita buat biasanya itu hanya sistem informasi, misalkan sistem informasi absensi, sistem informasi penggajian, sistem informasi pendaftaran pegawai atau rekrutmen pegawai. Itu sistem informasi itu berada di manajemen lini pertama atau manajemen tingkat bawah. Ya, sedangkan nanti kan tingkatan manajemen ada 3, manajemen lini pertama atau manajemen tingkat bawah, kemudian manajemen menengah dan manajemen puncak atau manajemen tingkat atas. Nah, kalau yang manajemen menengah itu biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan sistem yang ada di manajemen lini pertama. Ya, biasanya kalau yang berada di manajemen menengah itu misalkan sistem informasi manajemen kepegawaian atau SDM, sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi manajemen pemasaran, manajemen produksi. Nah, itu biasanya untuk membantu manajer di manajemen menengah. Misalkan sistem manajemen sumber daya manusia, itu untuk membantu manajer personalia dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan tempat saya putus ini ya yang laptopnya. Bentar ya. Sebentar, sabar. Sebentar ya, punya laptop saya putus ini yang PPT-nya. Suara saya tapi masuk ya? Halo. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ya, masuk. Ya, masuk Pak Eko. Oke, sebentar ya. Ini di tempat saya ini pakai data. Oke. Bentar ya. Gitu ya, kita lanjutkan. Tadi tingkatan manajemen ada 3 tadi ya, manajemen menengah, manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Nah, ini nanti yang SIE atau sistem informasi eksekutif itu sistem informasi yang berada di manajemen puncak paling atas. Artinya karena sistem ini berada di manajemen puncak atau manajemen tingkat atas, karena digunakan untuk membantu bagian eksekutif, maka sistem informasi manajemen yang ada di manajemen menengah, sistem informasi yang ada di manajemen lini pertama itu harus sudah beres dulu, harus sudah berjalan dulu ya. Selama sistem informasi manajemen yang berada di manajemen menengah, sistem informasi yang berada di masing-masing manajemen lini pertama atau manajemen bawah itu belum berjalan dengan baik, maka SI tidak akan bisa berjalan ya, tidak akan bisa diimplementasikan. Kenapa? Karena sistem informasi eksekutif sumber datanya, sumber informasinya itu adalah berasal dari sistem informasi manajemen atau sistem informasi yang berada di manajemen menengah maupun manajemen lini pertama gitu ya. Jadi memang biasanya yang menerapkan ini perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang, yang dimana yang sistem informasi manajemen atau sintas yang ada di perusahaan itu sudah jalan dengan baik.
Ini sistem informasi eksekutif, sumber informasi atau sumber datanya dia mengakses dari sistem informasi manajemen yang ada di manajemen menengah maupun sistem informasi yang berada di manajemen lini pertama. Itu. Para mahasiswa nanti berangkat konsep dasar dari SIE. Bapak nanti untuk buku silahkan nanti ya bisa cari kalau saya punyanya hard copy dan ini bahasa Inggris ya. Punya hard copy bahasa Inggris, kalau yang e-book saya belum dapatkan, nanti coba cari bersama nanti SIE sistem informasi eksekutifnya. Kalau untuk buku hard copy-nya saya ada ya di dalam bentuk bahasa Inggris, nanti bisa untuk di Executive Information System namanya ya, Executive Information System judul bukunya bahasa Inggris. Baik, ini kemudian untuk skema pembelajarannya dalam semester kira-kira ini nanti diskusi ya. Jadi nanti mahasiswa presentasi cari minggu ini saya berikan tugas untuk mencari materi untuk pertemuan minggu depan. Nanti minggu depan siapa yang presentasi saya tunjuk, setelah presentasi nanti diskusi ya, kemudian kita diskusikan bersama ya di dalam satu kelas. Jadi harus siap semua ya, tidak boleh tidak ada yang siap ditunjuk saya belum siap ada bareng-bareng ya. Nanti kebagian semua itu dalam satu semester presentasi. Ini waktu mahasiswa tingkat akhir ya harus banyak belajar presentasi ya. Diringkaskan 6 bulan enak ya. Wis arep lulus ya. Insya Allah lulus ya. Ya mudah-mudahan lulus semua. Skripsi ini kan ini sudah daftar KP ya, sudah mengupload proposal. Nanti ini baru proses proses pembagian pembimbing dulu. Nanti kalau sudah nanti bisa di sinyal proposal dulu. Nah ini ya, nanti yang pertama nanti mempelajari konsep dari sistem informasi eksekutif. Apa itu sistem informasi eksekutif? Siapa toh eksekutif itu? Ya, eksekutif itu siapa sebenarnya? Kenapa harus ada sistem informasi eksekutif? Ya, eksekutif itu kalau dalam perusahaan ya tadi ya manajer puncak ya, manajemen atau kalau biasanya disebut ada CEO misalkan ya, atau CEO misalkan ya. Nah, itu ya. Jadi direktur utama atau apalah. Ya, intinya dia yang menempati manajemen tingkat atas ya, manajemen tingkat atas, manajemen puncak. Kemudian konsep SIE ya, konsep SIE dan informasi ya, pengertian SIE, karakteristik ya, dan jenis-jenis model, jenis-jenis SIE dan model SIE. Kemudian perbedaan apa sebenarnya perbedaan antara SIE, bahasa eksekutif atau ACE, biasa disebut ACE juga ya, Executive Information System, dengan SIM ya, tadi saya katakan SIM itu berada di manajemen menengah kan, sistem informasi manajemen ya. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia berarti berada di bagian untuk membantu siapa? Membantu manajer personalia. Sistem informasi manajemen produksi berarti membantu manajer produksi ya. Nah ini kalau SIE kan kompleks tadi ya. SIE kan berada di puncak. Berarti terus seorang eksekutif harus tahu semua informasi, baik di produksi, baik di keuangan, baik di personalia, baik di pemasaran, harus tahu semua kan. Tetapi kalau di manajemen menengah kan manajer produksi ya harus hanya tahu di bagian produksi saja ya, dia bertanggung jawab di pada bagian produksi saja. Manajer personalia berarti dia pada bagian personalia atau SDM ya, dan seterusnya. Nah ini apa bedanya nanti SIE, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem pakar ya. Mungkin ada sistem cerdas misalkan ya, bedanya apa. Kemudian peranan SIE ya, dalam sistem informasi manufaktur ya. Apa sebenarnya hubungan atau keterkaitan antara sistem informasi manufaktur kalau perusahaan bergerak di bidang manufacturing atau di bidang manufacturing atau produksi yaitu produk ya. Kan ada perusahaan hanya bergerak di bidang manufacturing dan hanya bergerak di bidang jasa kan ya. Nah, ini peranan sistem informasi eksekutif itu dengan sistem informasi manufacturing, sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen pemasaran, sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen pemasaran sudah ya. Nah ini produksi misalkan, ini terkaitannya apa. Nah ini nanti diskusikan ya. Nanti mahasiswa materi kemudian diskusi. Kemudian nanti sebenarnya teknologi apa yang bisa model teknologi apa seperti apa yang nanti bisa digunakan untuk pada waktu pengen
perusahaan atau organisasi itu ingin menerapkan atau mengimplementasikan sistem informasi eksekutif, ya berarti teknologi sistem telekomunikasi atau teknologi jaringan yang seperti apa yang ingin digunakan, ya. Mengingat karena sistem informasi eksekutif ini penggunanya adalah seorang eksekutif, dan mengingat seorang eksekutif itu kegiatannya juga apa namanya kegiatan dari eksekutif itu kan banyak, ya, karena kan dia harus tidak selalu berada di tempatnya, tidak selalu berada di kantor, ya. Nah, seorang eksekutif atau seorang pimpinan tingkat atas itu banyak berada di luar. Nah, sehingga bagaimana SIE ini bisa diakses oleh seorang eksekutif dimanapun dan kapanpun, ya, karena mungkin seorang pimpinan itu menghendaki informasi itu setiap saat dan dimanapun, ya, dia berada, gitu, ya. Nah, ini kemudian teknologi sistem telekomunikasi yang tepat bagaimana untuk dalam penerapan sistem informasi eksekutif ini. Kemudian aplikasi sistem informasi eksekutif, ya, ada organisasi kan sistem pengolahan sistem pengolahan transaksi, informasi akuntansi atau keuangan, kemudian produksi sumber daya manusia, dan sistem informasi satunya pemasaran misalkan. Nah, ini bagaimana penerapannya, ya, kalau perusahaan, suatu organisasi atau perusahaan sebelum menerapkan ini masing-masing sistem ini, apakah SIE bisa berjalan atau tidak. Kemudian kalau sudah menerapkan, bagaimana sistem informasi manajemen masing-masing, manajemen keuangan atau akuntansi, manajemen produksi atau manufacturing, SDM dan seterusnya, itu bagaimana penerapannya agar sistem informasi eksekutif itu bisa diimplementasikan pada perusahaan tersebut. Kemudian pengembangan, ya, tadi pada waktu kita ingin mengembangkan suatu sistem kan ada metode pengembangan yang kita pilih, ya. Makanya setiap memilih metode itu kan tidak sembarangan memilih metode, ya, hanya asal memilih, ya. Biasanya kan teman-teman itu kalau pilih langsung, ya, waterfall gitu, karena memang dari awal membangunnya. Tapi karena SIE ini dikembangkan atau diimplementasikan atau dibuat setelah sistem informasi manajemen yang ada di dalam perusahaan itu berjalan dengan baik, ya, maka baru bisa diimplementasikan dengan diimplementasikan SIE. Maka metode yang tepat apa? Metode untuk mengembangkan SIE ini, ya, bukan lagi waterfall, karena memang sistemnya sudah ada. Sistem yang nanti mendukung dari SIE ini sudah ada, kan? Sistem informasi manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen SDM itu sudah ada. Ini yang sistem yang mendukung dari SIE. Nah, sehingga bagaimana metode apa yang tepat untuk mengembangkan itu, nanti bisa memilih dan memberikan alasan. Kemudian yang terakhir nanti membuat proyek dari sistem informasi eksekutif pada perusahaan. Ya, mungkin sudah ada studi kasus bagaimana nanti disampaikan, bagaimana ada kasus dalam satu perusahaan, kasusnya seperti ini, nanti bagaimana proyek seharusnya dibuat oleh perusahaan itu dalam mengembangkan atau membuat sistem informasi eksekutif. Itu kira-kira nanti dalam satu semester 16 kali 2 kali ujian, ya, UTS dan UAS. Ini kemudian komponen penilaiannya ada kehadirannya 10%, kemudian tugas diskusi, ya, presentasi itu 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Ini kira-kira kontrak kuliahnya. Jadi nanti cara perkuliahnya, ya, nanti setiap masuk ada jam masuk kuliah nanti harus enroll dulu, ya. Enroll itu memasukkan kata kuncinya bisa dicatat terus sama terus, ya, kata kuncinya nanti semangat kuliah, ya. Apa kata kuncinya? Semangat kuliah huruf kecil semua. Khusus untuk hari ini tidak memasukkan kata kunci semangat kuliah karena hari pertama. Jadi kalau hari pertama, ya, silakan masuk di learning dulu. Nanti mulai minggu depan, mulai Kamis depan, ya, untuk masuk ke e-learning pasti nanti sudah masukkan kata kunci, ya, kata kuncinya apa? Semangat kuliah, baru nanti bisa masuk ke e-learning. Kenapa? Tujuannya, ya, untuk mengetahui ini benar masuk apa tidak. Kadang kan mengakses e-learningnya tidak pernah diakses, ya, diakses seminggu sekali, gitu, ya. Seminggu sekali, nah, sebulan sekali mana nih? Tidak pernah masuk, aksesnya seminggu sekali. Nah, ini kita buat seperti ini biar untuk mengetahui, ya, rekod mahasiswa yang benar-benar dia itu aktif dalam mengakses e-learning setiap perkuliahannya. Ya, kemudian nanti modelnya seperti tadi, ya, saya sampaikan bahwa nanti presentasi, ya, setiap
materi, nanti saya menunjuk mahasiswa untuk presentasi. Setelah presentasi nanti bisa diskusi bersama, kita bahas bersama untuk setiap materi setiap minggunya. Itu kemudian untuk yang lain sama ya, ini jumlah pertemuannya ya harus hadir 75% dan seterusnya melalui e-learning ya. Nanti tidak perlu absen, Anda sudah masuk melalui e-learning itu sudah terekod ya. Nanti mulai minggu depan kan harus masukin kata kunci ya. Kalau sudah masuk melalui e-learning dan masukkan kata kunci, berarti sudah absen. Tetapi berbeda kalau Anda tidak misalkan ini ketemu Meet seperti ini kan, linknya kan tak taruh di e-learning ya, sehingga masuknya harus melalui e-learning. Anda harus masukkan kata kunci dulu di e-learning sehingga nanti terekod Anda masuk. Tapi kalau Anda minta temennya ya, link Meet-nya minta temennya, berarti kan tidak melalui e-learning ya, berarti tidak terekod Anda masuk karena rekod absensinya berada di e-learning nanti. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan Anda? Halo. Ini dengar enggak nih suaranya? Turu apa ya foto-foto? Halo Bu Triana. Dengar. Ada pertanyaan Bu Triana? Zeno wis dengar suaranya, sudah masuk Zeno. Salah driver tadi soal. Salah driver ya. Iya. Ya, yang lain Dede, Aulia, Vina, Novanto. Iya Pak. Ada pertanyaan ada? Nggak ada ya? Ya cukup jelas ya. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk mengawali saya buka ini dulu ya. Lah, sistem informasi eksekutif tadi saya katakan sistem informasi eksekutif itu penggunanya adalah seorang eksekutif ya. Karena tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk membantu bagian eksekutif dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses perencanaan strategis ya, manajerial dan seterusnya. Makanya pengguna dari sistem informasi eksekutif adalah seorang eksekutif. Eksekutif itu siapa? Eksekutif itu merupakan manajer tingkat atas ya, kalau dalam suatu perusahaan adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Manajer eksekutif yang mereka itu memiliki pengaruh yang kuat pada kegiatan dan arah dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi semua arah kegiatan atau tujuan dari organisasi itu berhasil atau tidak itu tergantung dari eksekutif. Karena apa? Karena eksekutif memiliki fungsi perencanaan yang merencanakan arah dari perusahaan itu adalah seorang eksekutif ya. Jadi seorang eksekutif pimpinan tertinggi ya, membuat suatu perencanaan strategis, kemudian dari perencanaan itu akan diturunkan ke manajemen menengah ya, manajemen di bawahnya yaitu manajemen menengah, sehingga nanti manajemen menengah akan membuat program-program kerja sesuai dengan perencanaan yang direncanakan oleh manajemen puncak atau eksekutif ya. Kemudian manajemen menengah setelah membuat program kerja, kemudian program kerja itu diturunkan di masing-masing manajemen di bawahnya yaitu manajemen lini pertama. Ada masing-masing bagian di manajemen pertama itu atau lini pertama itu diturunkan. Jadi kalau manajemen pertama atau lini pertama itu manajemen yang berhubungan langsung dengan pegawai atau tenaga kerja yang non manajerial ya. Makanya kan ada bagian shift, bagian yang mengurusi persensi, kepala bagian persensi atau kepala bagian shift, yaitu dia adalah manajemen lini pertama. Dia yang berhubungan langsung dengan pegawai non manajerial. Nah, ini tingkatannya. Jadi semua keberhasilan dari perusahaan itu sangat tergantung dari seorang eksekutif. Jadi dari fungsi perencanaan yang dilakukan oleh seorang eksekutif. Makanya nanti sistem eksekutif itu semua informasi yang dibutuhkan oleh eksekutif harus ada di situ. Jadi informasinya tidak hanya informasi keuangan saja, informasi mengenai SDM saja, informasi mengenai produksi saja, tetapi menyeluruh ya. Baik dari informasi manajemen SDM, keuangan, akuntansi, produksi, pemasaran ya. Nah, itu semua harus tahu seorang eksekutif ya. Harus diketahui oleh eksekutif tujuannya untuk apa? Untuk melakukan proses perencanaan strategis atau proses pengambilan keputusan. Sehingga sangat berat ya tugas dari seorang eksekutif itu, seorang pimpinan tertinggi yang seorang eksekutif itu tugasnya sangat berat. Sehingga nanti
ada beberapa strategi atau tahap langkah yang dilakukan oleh seorang eksekutif dalam mengambil keputusan nanti ya. Gitu. Itu kemudian eksekutif pada waktu menyelesaikan suatu permasalahan biasanya menggunakan intuisi itu rasa ya. Rasa maupun analisis secara rasional ya. Jadi seorang eksekutif atau pimpinan tertinggi dalam pada waktu ingin memecahkan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan itu biasanya menggunakan intuisi atau rasa maupun analisis secara rasional. Kemudian menerapkan intuisi pada tiap langkah proses, tapi tidak selalu langkah itu harus berurutan ya. Biasanya eksekutif itu ya memang cukup berat karena harus hati-hati pada waktu ada permasalahan, dia harus memecahkan permasalahan, harus hati-hati ya. Tidak boleh sembarangan karena nanti salah langkah mengambil satu keputusan ya, maka akan berakibat fatal terhadap organisasi atau perusahaan yang dia pimpin ya. Ini seorang eksekutif. Kemudian eksekutif memiliki kebutuhan informasi yang unik ya. Sumber informasi yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif itu tidak hanya berada di dalam perusahaan atau tidak hanya di internal atau intern perusahaan saja, tetapi seorang eksekutif juga membutuhkan informasi yang berada di luar perusahaan atau eksternal. Bahkan malah informasi yang didapatkan oleh seorang eksekutif itu lebih banyak di luar daripada informasi yang ada di dalam atau internal perusahaan. Ya. Eksekutif lebih menyukai sistem informasi informal ya daripada rancangan berbasis komputer. Itu biasanya seperti itu, tapi mulai saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat ini sudah mulai seorang eksekutif itu sudah mulai menyukai dengan informasi yang berbasiskan komputer. Kenapa? Karena ya harus mengikuti. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan tertinggal. Tapi biasanya seorang eksekutif lebih menyukai yang informal daripada yang berbasiskan komputer gitu kan ya. Kadang kita itu kalau laporan kepada pimpinan itu ya ketemu langsung dia harus ketemu langsung secara lisan, harus membawa laporan yang harus dalam bentuk printout atau kertas gitu kan ya, daripada laporannya itu berbentuk berbasiskan komputer gitu. Kadang ada yang seperti itu. Tapi dengan perkembangan seperti ini harus mau tidak mau harus mengikuti, kalau tidak ya ketinggalan. Ya. Nah, ini kemudian sistem informasi eksekutif tidak selalu menyediakan informasi dari sumber yang dipilih. Ya, jadi menggunakan media yang dipilih. Kadang media informasi yang didapatkan oleh seorang eksekutif itu ada media tertulis, biasanya ada lisan, kemudian ada juga yang berbasiskan komputer maupun non komputer misalnya. Dan eksekutif yang berminat menggunakan komputer sendiri, maka harus nanti ada 4 fitur. Kalau SIE ingin diterapkan pada perusahaan atau eksekutif ingin menerapkan atau mengimplementasikan SIE, maka ada 4 fitur yang harus diidentifikasi. Nanti ini tadi ya strategi 3 tahap, karena tugas seorang eksekutif itu cukup berat ya, melakukan proses perencanaan strategi dan seterusnya tadi ya. Maka ada 3 tahap yang biasanya dilakukan oleh seorang eksekutif atau pimpinan atas. Yang pertama biasanya mereka mempunyai agenda ya. Seorang eksekutif atau pimpinan atas menetapkan agenda tujuan yang harus dicapai perusahaan. Ya, biasanya membuat agenda jangka panjang, agenda jangka menengah, misalkan ada agenda jangka pendek. Di mana nanti agenda itu atau susunan perencanaan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah itu nanti akan di-breakdown ke manajemen di bawahnya, manajemen menengah mestinya. Ya. Kemudian manajemen menengah juga akan membuat agenda-agenda sesuai dengan bagiannya masing-masing. Misalnya manajemen menengah atau manajer personalia, berarti dia membuat agenda jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, tetapi khusus bagian personalia, khusus bagian SDM. Tetapi kalau eksekutif kan tidak menyeluruh. Jadi agenda jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendeknya itu menyeluruh perusahaan, mencakup ya ada bagian personalianya ada, ya mencakup personalia atau SDM ada, menyangkut produksi ada, menyangkut keuangan ada, semua menyeluruh. Cuma nanti setelah jadi perencanaan ya, rencana strategisnya dalam perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek dari pimpinan atas atau eksekutif nanti diturunkan ke manajemen menengah, baru sampai di manajemen menengah diplot per bagian-bagian atau per manajemen atau per manajer. Manajer personalia berarti dia membuat agenda khusus untuk manajemen personalia atau SDM. Keuangan juga sama begitu. Ya.
Itu. Kemudian yang kedua, eksekutif membangun jaringan. Jadi seorang eksekutif itu memang tidak heran kalau seorang eksekutif pimpinan itu tidak selalu berada di dalam kantor. Kenapa? Karena mereka harus membangun jaringan, membangun hubungan kerjasama dengan apa namanya kolega, dengan rekan ya, rekan kerja. Harus membangun hubungan kerjasama atau membangun jaringan. Ya. Ya. Kemudian eksekutif bekerja untuk menetapkan lingkungan norma yang tepat. Artinya apa? Artinya seorang eksekutif itu harus bisa menciptakan lingkungan kerja tempat institusinya atau perusahaannya itu menciptakan norma kerja yang baik, yang aman, nyaman, yang dengan nilai yang tepat ya, sesuai dengan norma yang tepat. Karena apa? Karena dengan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan tercipta lingkungan sesuai dengan norma dengan nilai yang tepat, maka akan terjadi suasana yang enak, nyaman pada pekerja. Kalau suasana oleh pekerja itu yang bekerja nyaman, enak dan normanya baik ya, tepat, maka mereka akan bekerja dengan nyaman dan enjoy sehingga akan bisa bekerja dengan baik dan bisa mencapai tujuan sesuai dengan agenda yang ditetapkan. Nah, makanya seorang eksekutif juga harus memikirkan itu ya. Jadi tidak hanya memikirkan tadi perencanaan yang di atas, ya selain dia itu memikirkan perencanaan strategisnya buat agendanya atau perencanaan jangka panjang menengah kemudian membangun jaringan kerjasama, kemudian juga harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang lingkungan tempat kerjanya ya sesuai dengan norma yang dan nilai yang tepat sehingga pegawainya atau karyawan yang ada di bawahnya merasa nyaman, enak dalam bekerja sehingga bisa mencapai agenda atau tujuan yang diinginkan. Ini bisa didukungkan pada manajemen menengah juga ya. Tapi kan hanya khusus di bagian bagiannya ya. Kalau yang eksekutif ini menyeluruh ya, lingkungan kerja menyeluruh membuat aturan yang aturan itu berlaku untuk semua pegawai yang ada atau semua karyawan atau pegawai yang ada di perusahaan itu. Tapi kalau manajemen menengah, misalkan manajemen produksi atau manajemen SDM, manajer produksi atau manajer SDM, maka dia menciptakan lingkungan kerja yang khusus di lingkungan di bagian manajemen produksi saja misalkan. Apa ya, dia membuat keputusan sesuai dengan kebijakan atau norma yang telah dibuat oleh manajemen eksekutif atau manajemen tingkat atas. Begitu kira-kira gambarannya. Karena berjenjang ini ya. Jadi tingkatan manajemennya berjenjang. Ya, tadi ya manajemen ini pertama paling bawah yang berhubungan langsung dengan pegawai non manajerial, berhubungan langsung dengan pegawai bawah. Kemudian di atasnya manajemen menengah, dan manajemen menengah ini masing-masing manajer produksi, manajer SDM, manajer keuangan ini mereka bertanggung jawab pada manajemen puncak atau manajemen tingkat atas. Ini berdasarkan hasil survei, hasil penelitian bahwa seorang manajemen puncak atau eksekutif ini ternyata dia memiliki tugas administrasi itu hanya 20%, 22%, panggilan telepon itu 6%, pertemuan tak terjadwal, ya pertemuan yang tidak terjadwal itu 10%, yang paling banyak adalah pertemuan terjadwal. Ya, kenapa? Ya tadi, karena seorang eksekutif itu sering banyak keluar untuk menjalin jaringan kerjasama, sehingga mereka lebih memiliki kegiatan yang terjadwal, ya daripada yang tak terjadwal. Ya, atau kunjungan hanya 3%. Ya, ini paling tinggi adalah pertemuan terjadwal. Ini berdasarkan hasil survei kemudian kepada para pimpinan atau eksekutif. Kemudian tadi 4 fitur apabila seorang eksekutif ingin menerapkan sistem informasi eksekutif pada perusahaan, maka 4 fitur ini yang harus diidentifikasi. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Ya harus dipastikan bahwa tujuan utama dari sistem informasi itu adalah informasi komputer nanti akan digunakan terutama untuk apa? Karena seorang eksekutif, pimpinan atas, maka tujuan dari informasi yang akan dihasilkan oleh sistem informasi eksekutif itu adalah terutama untuk melakukan dalam proses perencanaan dan pengendalian perusahaan. Ini karena dia berada di paling atas, jadi kan informasi itu digunakan untuk mengambil suatu perencanaan strategis dan mengendalikan pengendalian dari perusahaan. Kemudian inti data bersama karena mengingat tadi seorang eksekutif ternyata kebutuhan informasinya tidak hanya berada di dalam perusahaan atau internal perusahaan saja, tetapi mereka juga membutuhkan informasi yang berada di luar atau eksternal, sehingga inti data bersama ini ya database itu bisa berisi data-data yang sumbernya berasal dari internal perusahaan, ya mengakses dari data-data di dalam perusahaan atau internal, dan juga bisa untuk mengakses informasi-informasi yang berada di luar ya atau eksternal. Misalkan
ya pelanggan ya, informasi mengenai pelanggan, informasi pesaing ya. Seorang eksekutif harus tahu pesaingnya siapa, pesaing bisnisnya itu siapa sebenarnya ya. Ya, kemudian unit-unit bisnis yang masa lalu dan unit-unit bisnis masa kini ataupun masa depan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan untuk melakukan perencanaan strategis ke depan itu seperti apa. Kemudian 2 metode penggunaan ACE. ACE ini ada digunakan karena ACE ini kan digunakan untuk mengakses apa? Mengakses data. Data apa ya? Data yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal. Internalnya apa? Internalnya jadi sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan itu. Nah, itu data atau informasi yang dihasilkan masing-masing sistem informasi manajemen itu diakses oleh ACE atau sistem informasi eksekutif. Jadi ACE ini hanya mengakses data ya, mengakses data dari masing-masing sistem informasi manajemen. Contohnya tadi sistem informasi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, sistem informasi manajemen produk, sistem informasi pemasaran dan seterusnya itu diakses. Kemudian datanya diproyeksikan sehingga menghasilkan suatu analisis data. Jadi informasi yang dihasilkan oleh SIE atau sistem eksekutif itu bukan berupa lagi seperti print out itu ya, print laporan bulanan, penjualan, tidak seperti itu, tapi dalam bentuk apa? Diproyeksikan dalam bentuk grafik ya. Grafik perkembangan apa antara penjualan dengan pemasaran dengan jumlah pegawai atau SDM yang bergerak di apa? Kalau SDM kan kalau pemasaran berarti ada sales misalnya. Nah, itu perkembangannya bagaimana? Tadi diproyeksikan dengan grafik sehingga seorang eksekutif bisa menganalisa dari data itu ya, dengan analisa dan bisa untuk dirinci ya, misalkan ingin merinci dari informasi itu, grafiknya ingin dirinci, diklik grafiknya nanti akan muncul rincian dari grafik itu, misalkan laporan data penjualan dalam 1 tahun ini 2020 Januari, Februari sampai Desember ya, Januari sekian, Februari sekian, kenapa grafiknya ternyata di bulan 7 Juli menurun misalkan. Itu bisa dilihat kenapa menurun, diklik nanti ada rinciannya apa yang menurun itu bisa dilihat. Dan intinya ACE memproyeksikan dari data yang sudah diakses di masing-masing informasi manajemen itu, bukan lagi cetak seperti kita membuat sistem informasi ini ya, misalkan laporan gaji pegawai muncul print out catatan bulan, bukan seperti itu, tapi dalam bentuk proyeksi ya, trennya seperti grafik dan seterusnya. Ini yang tujuannya untuk melakukan seorang eksekutif bisa menganalisa data itu, tujuannya untuk proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Kemudian organisasi pendukung, apabila seorang eksekutif ingin menerapkan SIE maka ya dibantu oleh seorang pelatih ACE ataupun yang menjalankan ACE sendiri itu, karena mengingat seorang eksekutif itu kan pekerjaannya cukup banyak ya, banyak keluar sehingga perlu biasanya sekretaris yang melakukan ini ya, yang menjalankan ACE-nya, sehingga si eksekutif cukup melihat informasi data-datanya yang untuk dilakukan analisis seperti itu. Jadi perlu dibantu eksekutif, dibantu oleh pelatih ACE ataupun sopir atau yang nanti yang akan menjalankan information eksekutif sistem tersebut. Ini kemudian sumber dan media komunikasi informasinya ada 2 tadi ya. Sumber informasi itu ternyata berada di seorang eksekutif butuh informasi yang berada di lingkungan perusahaan atau eksternal dan internal perusahaan ya. Kemudian medianya tadi ya, media komunikasinya itu ada media tertulis ya. Seorang eksekutif menerima informasi bisa melalui media tertulis, kemudian bisa melalui media telepon atau lisan, ya, kemudian bisa melalui laporan komputer maupun dalam bentuk non komputer yang biasanya diandalkan oleh para pegawai itu ya pada waktu memberikan laporan kepada pimpinan, kepada eksekutif itu biasanya yang ketiga ini ya, kita memberikan laporan dalam bentuk laporan komputer maupun yang non komputer ya. Jarang kita kan memberikan laporan lisan, jarang kita memberikan laporan dengan tulis tangan, biasanya bentuk laporan yang di komputer dan dalam bentuk komputer maupun dicetak ataupun non komputer ini biasanya lebih diandalkan. Kemudian berdasarkan penelitian ya, hasil penemuan, maka sebagian besar informasi eksekutif itu berasal dari sumber daya lingkungan. Ternyata berdasarkan hasil penelitian, seorang eksekutif itu banyak menerima informasi atau sumber informasinya itu banyak berasal dari eksternal perusahaan atau lingkungan luar. Ya,
tadi misalkan informasi mengenai pesaing, informasi mengenai aturan atau regulasi pemerintah, informasi mengenai keberadaan masyarakat sekitar perusahaan, itu ternyata banyak mendapatkan informasi-informasi yang sumbernya dari sumber daya lingkungan luar atau eksternal. Tetapi seorang eksekutif lebih mengutamakan informasi yang berada di dalam perusahaan atau internal. Ini berdasarkan hasil penelitian. Ya, seorang eksekutif ternyata lebih banyak mendapatkan informasi yang dari luar atau sumber daya lingkungan luar perusahaan, tetapi mereka lebih mengutamakan atau lebih memberikan nilai tinggi informasi yang berada di perusahaan atau internal perusahaan. Gitu. Dan sebagian besar seorang eksekutif itu informasinya atau dia mendapatkan informasi dalam bentuk tertulis. Ya seperti tadi kan biasanya dalam bentuk tertulis maupun dari komputer maupun non komputer. Tetapi seorang eksekutif itu ternyata lebih mengutamakan atau memberikan nilai yang tinggi mengenai informasi yang lisan, ya, informasi yang sumber informasinya atau medianya melalui lisan. Ya ini kan kadang kalau kita memberikan laporan ya kepada pimpinan itu sudah di print out, sudah di dalam bentuk komputer ya, informasi dalam bentuk komputer atau di print out kertas misalkan ya. Tapi kadang kita masih ya diajak ketemu ya untuk ketemu lesan secara langsung ya, berdiskusi secara langsung. Nah ini misalnya informasi memang banyak mendapatkan informasi dalam bentuk tertulis, tapi seorang eksekutif lebih mengutamakan, lebih memberi nilai tinggi informasi yang sifatnya lisan. Kemudian para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi langsung dari komputer, ini jelas ya. Ini kemudian sistem informasi eksekutif ini merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi seorang eksekutif mengenai kinerja dari keseluruhan perusahaan. Lihat ya tadi ya seorang sistem informasi eksekutif ini yang menggunakan oleh seorang eksekutif yang menyediakan informasi bagi seorang eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Keseluruhan ya, bukan lagi perbagian. Kalau tadi sistem informasi manajemen perbagian, sistem informasi manajemen kepegawaian atau SDM ya khusus bagian kepegawaian, mengurusi khusus mengelola manajemen atau mengelola kepegawaian. Tapi kalau eksekutif menyeluruh keseluruhan perusahaan, yang mencakup SDM, yang mencakup keuangan atau akuntansi, juga mencakup pemasaran, produksi, manufaktur dan seterusnya. Nah ini ya. Karena tadi kan dia sumber informasinya atau inputan datanya kan dia hanya mengakses dari sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya. Diakses datanya, kemudian nanti diproyeksikan, diolah ya, diproyeksikan dalam bentuk tren, dalam bentuk grafik misalkan, kemudian nanti akan dianalisis datanya, begitu. Kemudian informasi dapat diambil dengan mudah ya dalam berbagai tingkat rincian. Jadi informasi yang dihasilkan oleh eksekutif harus dapat diambil dengan mudah. Misalkan mau minta rincian, ada grafik perkembangan penjualan misalkan tadi bisa minta rincian ya, diklik rincian Januari itu apa, diklik itu nanti muncul grafik lagi per minggu misalkan dalam bulan Januari per minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nanti kalau diklik minggu pertama diklik muncul harian ya, minggu grafik penjualan harian hari pertama, hari kedua ini nanti sehingga bisa dilihat dianalisa datanya gitu kan. Ini kemudian saran perbaikan sistem informasi eksekutif ya. Komputer merupakan sumber daya informasi bagi eksekutif. Kemudian eksekutif harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran komputer dalam sistem informasi mereka. Ini kemudian ini program 5 langkah untuk pada waktu ingin melakukan perbaikan AS ya. Mencatat transaksi-transaksi informasi yang masuk karena tugasnya begitu berat seorang eksekutif sehingga harus kunjungan, lapor, panggilan telepon dan sebagainya harus dicatat. Kemudian merancang sumber-sumber yang diberi nilai tinggi tadi ya. Sumber-sumber informasi yang diberi nilai tinggi itu perlu dibaiki. Kemudian memanfaatkan peluang ya. Karena nanti akan informasi eksternal bisa untuk mencari pesaing, kemudian untuk mencari bisnis masa kini, masa lalu, masa kini, masa depan. Itu tujuan untuk apa? Untuk mencari peluang. Peluang untuk mengembangkan organisasinya. Ini kemudian menyesuaikan sistem pada perorangan ya, karena mengingat SIS ini yang penggunanya adalah seorang eksekutif, maka harus disesuaikan siapa eksekutifnya seperti apa ya, maka tampilan dan seterusnya harus disesuaikan ya. Kemudian manfaatkan teknologi ya, teknologi yang tepat apa ya, mengingat ini seorang eksekutif sibuk ya, tidak selalu berada di kantor, dia selalu berada di luar, maka teknologi yang tepat untuk
implementasi SI itu teknologi yang seperti apa, sehingga memudahkan seorang eksekutif kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun untuk bisa mengakses informasi yang ada di SI tersebut. Itu kira-kira. Oke, ini tugas untuk minggu depan ya, mulai membuat tugas. Silahkan buat PPT, buat materi mengenai ini konsep SIE, karakteristik SIE-nya apa, model SIE, silahkan dicari, dibuat PPT, kemudian minggu depan siap presentasi ya. Yang presentasi siapa ya saya tunjuk. Harus mau, kalau tidak mau ya harus mau. Itu ada pertanyaan. Silahkan. Silakan Mbak, Mas, kalau ada yang mau bertanya. Pak, itu tadi individu ya Pak ya? Iya no, individu lah, individu no. Masuk kelompok. Pak, itu berarti materinya berarti semuanya atau cuma salah satu aja, Pak? Kan Maksudnya? individu, Pak. Ya semua no, kan tidak tahu siapa yang saya tunjuk presentasi. Ayo. Kan ini nanti dikumpulkan. Semua harus membuat. Minggu depan dikumpulkan. Setiap minggu itu dikumpulkan. Cuma yang presentasi siapa kan belum tahu, belum saya tunjuk. Nah, besok pas masuk ditunjuk. No, ini misalkan si coba Zeno presentasi, Zeno yang presentasi, Zeno sama Triana atau sama siapa gitu. Gitu Mas. Mbak. Iya. Ada lagi? Ada lagi, silahkan. Boleh tanya lah. Ada sehat-sehat toh? Kalau ada menu sehat apa? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuma ini posisi lagi udah nang omah ngopo. Ini udah kameranya, masalahnya kameranya udah dipateni ya masalah. Jadi kan tangan di posisi nang omah ngopo karo masak. Enak lho ngene tengok-tengok nang masak karo tengok-tengok ngopi iso ya to. Triana ya. Nah, Triana mesti tengok-tengok karo singletan mesti. Halo. Ayo nganggo singletan nang kamar singletan ngono kuwi kamerane dipateni. Boten, Pak. Ora ada. Halo Pak Eko, Pak mau tanya Pak. Itu berarti apa? Itu berarti tugasnya dikumpulin dalam bentuk PPT Pak ya? PPT, iya. Nanti pertemuan ini dikumpulkan minggu depan PPT. Ini nanti dikumpulkan minggu depan dalam bentuk PPT. Cuma kan yang presentasi siapa kan belum tahu. Nanti semua mengumpulkan. Berarti nanti ditunjuk sama Pak Eko ya? No, sak tunjuk mosok sing nunjuk kowe to, kan? Wah, siap. Siap. Ya kowe nunjuk kowe ya ora apa-apa lah. Ya. Lagi Pak. Tapi di luar mata ini Pak ya. Apa? Kan kemarin kan ada edaran tuh dari kampus. Dan itu di dalam itu ada isinya soal praktikum itu Pak. Soal kuliah yang masuk dulu Pak. Nah itu tuh yang praktik. Kan syaratnya harus tes. Bentar Pak, kan itu kan kita harus tes antigen ya, Pak. Tes antigen. Nah itu berlaku buat semua mahasiswa UDP atau cuma sebagian Pak? Yang praktikum saja. Kalau kelas kan tidak ada praktikum toh. Oh gitu. Ya enggak usah loh. Kan kelas semester 8 kan tidak ada praktikum. Berarti kan iya, tidak Pak, perlu ini tes kan, swab antigen. Buat menjelaskan tuh Pak, biar nggak salah paham gitu. Ya. Yang khusus praktikum saja Mbak Tegar. Misalkan nih, ya kok semester 8 kan tidak ada ya praktikum ya. Misalkan di semester 2 ya ada praktikum bahasa pemrograman. Ya, nanti kan dibagi tuh jadwal. Bahasa pemrograman itu kelas SI 20A1 itu kan harus separuh itu tidak boleh full ya, maksimal separuh, tidak boleh full ya. Jadi misalkan labnya itu 40 ya berarti hanya boleh 20 masuk. Jadi nanti dibagi 20 orang itu yang dijadwal masuk, berarti nanti yang masuk itu harus tes swab antigen. Yang boleh masuk ya yang hasil tes swab antigennya yang negatif. Kalau yang positif ya tidak boleh masuk. Oh iya ya. Ya itu jadi kalau tes swab antigen itu kalau positif itu belum tentu kena corona kan ya. Karena kan kalau ada sakit pilek, ada sakit flu, panas misalnya masuk angin, di tes swab antigen ya mesti reaktif, mesti positif. Menurut.
Nah, Iya, biasanya kan bukan swab loh ya, bukan swab anu itu ya. Ini rapid test antigen ya, tes swab antigen gitu. Gitu Mas, Mbak. Oh iya Pak, iya Pak, paham Pak. Ya, Terima kasih Pak ya. ya, yang lain. Ayo, Nak. Ayo, ada lagi. Betul ya, Pak. Ada ya, berarti jelas ya. Apa jelas Pak. Insyaallah. Ayo, ngopo lek iki do meneng wae ya ana. Mbok kuwi lho meneng wae mergo mek kuwi ngulati nang ngarep laptop apa nang ditinggal lunga ya ora ngerti. Fatma ya meneng wae kacek. Ini mesti meneng terus Fatma. Fatma aktif ora ini Fatma? Aktif, Pak. Oh, aktif. Kok suaramu serak-serak ngopo ya? Enggak kenapa-napa. Oh, suaranya serak-serak ngono ya. Arul Bilat ini cik gondrong ora? Bilat. Ra aktif so. Nek ra krungu berarti ora nang ngarep. Oh, Masih, Pak. Oh, masih aktif berarti. Aku ngeceki jujur aku. Wis sing ora jawab berarti ora nang ngarep laptop. Herlina wis makmur dong Herlina. Oh, ya lah. Kendali ra enak iki, tinggal umbah-umbah. Herlina ya. Nah, ora arep berarti laptop HP-ne jur-jure ketok ngono kuwi to. Join ngono to mesti tinggal umbah-umbah apa tinggal makan manuk ya ora ngerti. Herlina kena arah aktif itu Herlina. Intan, dia coba Intan kan. Tan. Semakmur Tan. Ampun, Pak. Oh, berarti ini ngomong kayak ngene berarti. Semaem, kamu apa? Harapan. Ya. Risma coba Risma. Risma yes. Aktif ora Risma? Mah? Risma. Aktif Pak, halo Pak, iya Pak. Sehat. Diet sudah diet kowe. Jare diet. Emang aku tahu ngomong Pak. Oh iya dhisik kan pernah WA aku jare japri aku, Pak aku diet lho Pak. Diet durung. Jare diet wis berhasil kali ya ora. Berhasil no Pak. Dietnya nang omah terus ora tau jajan kok ya nang omah terus. Sikit. Nah, sikit coba sikit iki. Sikit iki aktif ora sikit. Nah, aktif iki. Iki mesti karo Putriana iki wong loro iki nang kamar berduaan. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullah. Aktif to aktif. Piye, Git? Piye, Git? Dir, Pak. Ndang lho, Dik. Wis Putriana wis anu lho, wis ngenteni lho ora rumong iso diteni wae lho. Vina coba Vina. Vina coba. Vin. Iya, Pak. Oh, berarti berumane. Kira makan manuk. Ya. Ya, cewek. Wes ya. Cukup ya. Agni coba. Agni suara ketemu Agni nang ndi? Agni. Dalam, Pak. Aktif. Anu, aktif ya. Nang ndi? Nang omah nang ndi? Kos, Pak, teng Solo. Oh, kose ngopo? Ora nang omah ngopo? Asline Banjarnegara ya? Nggih, Pak. Kok ora turu nang ngene bulike? Mboten. Kos dhewe ya aman ya, nyaman ya, kos dhewe nyaman ya. Nggih. Ya. Adira aktif ra ini, Adira. Adira. Ini Adira tinggal anu jemuri lah kayak ini. Jadi tinggal jemuri. Akhirnya di ketok tinggal jemuri. Oke, yowes gitu ya. Nanti silahkan itu di tugasnya tadi dikerjakan nanti minggu depan dipresentasikan. Itu ya. Oke, Pak. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Nanti ketemu minggu depan. Silahkan disiapkan PPT-nya nanti. Ya saya tunjuk nanti pas pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Siap. Amin.
Amin. Amin. Ya, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat.